My God, Ramboy. My God, Israel. My God, Israel. Katanya Trump mundur. Katanya serangan ke Iran dibatalkan. Tapi pertanyaannya, kok bisa? Di satu sisi Amerika mengerahkan kekuatan yang terlihat seperti pembukaan perang besar. Kapal induk USS Abraham Lincoln memimpin armada, jet tempur bersiap di landasan, kapal perusak bergerak tanpa henti. Ancaman dilempar terbuka, seolah pelatuk tinggal ditarik. Namun di sisi lain, Iran justru tidak menunjukkan kepanikan. Mereka menggelar latihan militer dengan gaya yang nyaris santai, tapi pesannya menusuk. Kami siap. Dan disinilah ironi itu muncul. Semakin besar kekuatan yang dipamerkan, justru semakin lama serangan itu tak pernah benar-benar terjadi. Apakah sekutu Amerika mulai ragu, atau ada senjata tertentu yang terlalu berbahaya untuk diuji? Karena di balik layar, ada kalkulasi yang membuat satu langkah maju terasa seperti harga yang tidak sanggup dibayar. Jangan buru-buru menilai. Tetap di sini, karena titik baliknya justru ada pada bagian yang jarang dibahas. Inilah alutsista Iran yang membuat Amerika dan Israel berpikir dua kali sebelum menyerang. Dalam perang modern, suara ledakan bukan lagi penentu utama. Yang jauh lebih mematikan adalah perang psikologis, pertarungan di kepala lawan. Dan inilah arena yang sedang dimainkan. Amerika Serikat membuka babaknya dengan demonstrasi kekuatan terbuka. Trump mengumumkan bahwa armada besar bergerak menuju Iran. USS Abraham Lincoln dijadikan simbol utama. Jet tempur, kapal perusak, dan ribuan personel digeser ke Timur Tengah. Ini bukan rotasi rutin, ini pesan langsung. Opsi serangan tersedia, namun respons Iran justru dingin dan terukur. Tidak ada kepanikan publik, tidak ada retorika panik. Yang muncul adalah ketegasan tanpa teriakan. Pejabat militer Iran menyampaikan satu kalimat kunci. Serangan sekecil apapun akan dianggap sebagai awal perang besar. Nada datar, tapi justru disitulah ancamannya terasa. Ketegangan di Teluk Persia kemudian dijawab Iran bukan dengan pidato, melainkan simbol yang terlihat jelas dari langit. Citra satelit memperlihatkan Iris Shahid Bagheri berlabuh sekitar 5 km dari pelabuhan Bandar Abbas. Penempatan ini terlalu terbuka untuk disebut kebetulan. Kapal ini dipertontonkan disertai rekaman uji coba drone yang siap mengudara kapan saja jika Iran diserang. Ini bukan manuver senyap, melainkan peringatan terbuka. Shahid Bagheri resmi bertugas pada 6 Februari 2025 setelah proses konversi panjang sejak 2022. Dari kapal kontainer sipil, ia berubah menjadi platform militer. Panjangnya sekitar 240 meter dengan dek terbang 180 meter dan ski jump untuk meluncurkan drone langsung dari laut. Ini bukan kapal induk jet tempur seperti milik Amerika, ini kapal induk drone. Dan justru karena itu, sifat ancamannya berbeda. Lebih fleksibel, lebih murah, dan lebih sulit diprediksi. Dengan jangkauan operasi sekitar 22.000 mil laut, Shahid Bagheri memberi Iran kemampuan proyeksi kekuatan yang jauh dari daratan. Jika Shahid Bagheri adalah panggung, maka drone Shahid adalah aktor utamanya. Iran tidak menunggu misil pertama jatuh. Televisi nasional menayangkan drone Shahid secara terbuka, seolah mengatakan bahwa semua skenario sudah diperhitungkan. Shahid 136 adalah yang paling dikenal. Drone kamikaze ini sederhana, murah, dan mematikan. Terbang rendah, sulit ditangkap radar, dan dapat dilepaskan dalam jumlah besar. Ancaman utamanya bukan satu unit, melainkan serangan berlapis yang memaksa sistem pertahanan musuh bekerja sampai kelelahan. Shahid 129 dan Shahid 191 berada di kelas lebih tinggi. Mereka berfungsi sebagai drone pengintai sekaligus tempur, mampu membawa senjata presisi dan bertahan lama di udara. Kombinasi ini menciptakan tekanan berkelanjutan, bukan serangan sekali jalan. Pesannya jelas, Iran tidak perlu pesawat mahal untuk melumpuhkan lawan. Drone murah, jumlah besar,
Dan strategi tepat sudah cukup untuk membuat Washington dan Tel Aviv berpikir ulang. Ancaman udara itu kemudian dilengkapi dengan satu elemen lain yang tak kalah mengganggu, pangkalan laut bergerak. Iris Syahid Mahdavi berfungsi sebagai markas terapung untuk operasi jarak jauh. Keterlibatannya dalam latihan BRICS di Afrika Selatan sengaja dipertontonkan, menandakan bahwa proyeksi kekuatan Iran tidak lagi terbatas di Teluk Persia. Ditugaskan pada pertengahan 2020-an, Mahdavi dirancang bukan untuk duel cepat, melainkan fleksibilitas strategis. Dari dek kapal ini, Iran dapat meluncurkan rudal balistik anti kapal Zolfaghar dengan jangkauan lebih dari 700 km. Bagi kapal perang bernilai miliaran dolar, ini adalah ancaman serius. Mahdavi juga mendukung peluncuran drone dan sistem pertahanan udara, menciptakan lapisan ancaman tambahan yang sulit dipetakan dalam perencanaan serangan. Namun, ancaman Iran tidak lengkap tanpa senjata paling senyapnya. Ketika sorotan dunia tertuju pada kapal induk dan drone, Iran menggerakkan armada kapal selamnya. Unit kelas Fateh dan Ghadir dilaporkan bergerak menuju Teluk Persia dan Selat Hormuz, jalur vital energi global. Kelas Ghadir berukuran kecil dan dirancang untuk perairan dangkal. Sulit dilacak, ideal untuk penyergapan di selat sempit. Fateh, sebagai generasi lebih baru, memiliki jangkauan lebih jauh dan mampu membawa torpedo serta rudal jelajah. Iran juga masih mengoperasikan kapal selam kelas Kilo yang telah lama menjadi tulang punggung kekuatan bawah lautnya. Dalam konflik, kapal selam ini tidak harus menenggelamkan armada lawan. Cukup menciptakan ketidakpastian. Dan di Selat Hormuz, ketidakpastian adalah senjata strategis. Jika kapal selam mengintai dari bawah, Iran juga menyiapkan pukulan keras dari pesisir. Rudal jelajah anti kapal Abu Mahdi menjadi salah satu senjata yang paling diperhitungkan dalam skenario konflik. Dioperasikan sejak Agustus 2020, rudal ini dirancang untuk menghantam sasaran bernilai tinggi. Dengan jangkauan lebih dari 1000 km, Abu Mahdi secara teoritis mampu mengancam kapal induk dari jarak aman. Rudal ini terbang sangat rendah, di bawah 50 meter, mempersempit waktu reaksi radar musuh. Hulu ledaknya besar, tingkat akurasinya tinggi, dan peluncurannya fleksibel dari darat, kendaraan mobil, maupun kapal perang. Dalam praktiknya, Abu Mahdi bukan sekadar senjata serang, melainkan alat pencegah. Kehadirannya memaksa armada lawan menjaga jarak dan mengubah pola operasi. Lapisan terakhir yang mengunci seluruh strategi ini adalah pertahanan udara. Hordad ketiga dikembangkan khusus untuk menghadapi pesawat dan amunisi Amerika Serikat. Sistem ini sepenuhnya mobile dengan radar dan peluncur dalam satu unit kendaraan. Ia mampu mendeteksi puluhan target dan menyerang beberapa sasaran dalam waktu singkat. Keunggulannya terletak pada fleksibilitas dan daya tahan. Sistem ini dirancang untuk tetap hidup di bawah tekanan serangan udara intensif. Reputasinya menguat pada Juni 2019 ketika Hordad ketiga menembak jatuh drone pengintai RQ-4 Global Hawk di Selat Hormuz. Insiden langka yang mengguncang kalkulasi militer Amerika. Sejak saat itu, setiap rencana serangan udara ke Iran selalu dibayangi pertanyaan yang sama. Seberapa besar risiko kehilangan aset bernilai tinggi? Di tengah kesiapsiagaan penuh di darat, laut, dan udara, Iran tetap menyatakan pintu diplomasi belum tertutup. Teheran menegaskan siap pada kesepakatan yang adil tanpa ancaman, sembari menegaskan bahwa kekuatan ini dibangun bukan untuk memicu perang, melainkan untuk mencegahnya.